Papua Lukas NMB menjadi sorotan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu 14 September lalu. KPK menyebut pihaknya sudah memiliki cukup bukti untuk menetapkan status tersangka terhadap NMB. Namun hingga kini KPK belum juga mampu membawa Lukas NMB ke Jakarta. Selain dugaan kasus gratifikasi, NMB juga terseret dugaan aliran dana ratusan miliar rupiah ke aktivitas perjudian. Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua II periode, Lukas NMB menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan NMB sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah pada 14 September lalu. Bahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara soal penetapan status tersangka NMB. Mahfud mengatakan tidak ada rekayasa politik dalam penetapan tersangka dugaan korupsi terhadap Lukas NMB oleh KPK. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavananda, mengatakan pihaknya menemukan dugaan aliran dana ke aktivitas perjudian. Menurut PPATK, NMB menyetor uang senilai 560 miliar rupiah ke kasino. Usai ditetapkan tersangka, KPK belum juga menjemput NMB dari Papua. Bahkan selama 2 hari terakhir, rumah NMB di Koya Tengah, Jayapura dijaga ketat massa yang diduga pendukung NMB. KPK meminta NMB kooperatif untuk diperiksa KPK. Bahkan KPK tawarkan untuk menghentikan penyidikan kasus jika NMB bisa membuktikan aliran dana tersebut.